Halo semuanya, sebelumnya terima kasih dari saya, Sukiyotu Namudaya. Perkenalkan, nama saya Pandal Tananda dari kelas 8 SMP Dharma Savana. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai materi mata pelajaran PJOK kelas 8 bab 9, yaitu mengenai pencegahan pergaulan bebas. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, marilah kita mulai. Dan di sini untuk pembahasan yang pertama adalah penting bagi kita untuk mengetahui apa itu pengertian dari pencegahan pergaulan bebas. Pencegahan sendiri itu berarti proses atau cara yang dilakukan untuk menolak atau menangkal suatu hal yang tidak diinginkan atau faktor lainnya yang dapat menimbulkan bahaya dan komplikasi. Pergaulan sendiri itu berarti proses interaksi manusia yang satu dengan manusia yang lainnya, dan pergaulan ini dapat dilakukan oleh individu dengan individu yang lainnya maupun individu dengan kelompok. Pergaulan ini merupakan hal yang sangat wajar dan telah menjadi bagian dari kehidupan dan sangat dibutuhkan apabila mengingat ciri manusia sebagai zoon politikon atau makhluk sosial. Dan juga pergaulan sendiri ini berpengaruh besar dalam pembentukan kepribadian seorang individu. Pergaulan juga mampu mencerminkan kepribadian pelakunya. Jadi, apabila kita melihat cara seseorang bergaul, maka kemungkinan besar cara bergaulnya itu sudah dapat merepresentasikan bagaimana karakteristik dari orang tersebut. Baiklah, untuk yang selanjutnya adalah pergaulan bebas sendiri memiliki arti sebagai bentuk pergaulan yang tidak sehat atau negatif, yang mengarah pada penyimpangan atau pelanggaran norma, aturan, dan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Pergaulan bebas ini erat sekali kaitannya dengan hal yang dinamakan faktor penyebab kenakalan remaja. Pergaulan bebas ini banyak sekali terjadi pada usia remaja diakibatkan para remaja masih bersikap terlalu labil. Mereka mungkin masih belum bisa membedakan mana yang salah dan juga mana yang benar. Dan selanjutnya remaja ini juga seringkali mudah terpengaruh dan memiliki rasa ingin coba-coba dan rasa penasaran yang begitu besar. Tapi satu hal yang paling penting untuk kita ingat adalah pergaulan bebas sangat penting dan sangat perlu untuk dicegah. Jadi di sini kesimpulannya, pencegahan pergaulan bebas adalah perbuatan yang dapat kita lakukan untuk menangkal seseorang terjerumus ke dalam bentuk pergaulan yang tidak sehat. Baiklah, di sini untuk materi yang kedua adalah mengenai ciri-ciri dan tanda pergaulan bebas. Kita penting untuk mengetahui ciri-ciri ini karena dengan mengetahui ciri khas dari pergaulan bebas, kita dapat mengetahui seperti apa pergaulan yang negatif, dan pergaulan negatif itu harus kita hindari. Baiklah, di sini ada beberapa ciri-ciri pertamanya, yakni seseorang yang terlibat pergaulan bebas biasanya melakukan kegiatan penghamburan harta untuk memenuhi hasratnya berhura-hura. Yang kedua, ia dapat menghalalkan segala cara demi mendapatkan apa yang diinginkan. Yang ketiga, ia berperilaku munafik atau hidup dalam kepura-puraan di dalam lingkungan masyarakat. Yang keempat, ia memiliki rasa ingin tahu dan rasa ingin mencoba yang besar dan tidak dapat menahannya. Sebetulnya bagi pelajar, rasa penasaran ini sangat baik untuk dimiliki karena kita akan memiliki kecenderungan untuk terus bertanya. Namun apabila kita sudah tidak dapat membedakan mana yang negatif dan mana yang positif, hanya mementingkan rasa penasaran tersebut, maka akibatnya akan menjadi berbeda. Juga di sini yang kelima adalah seseorang tersebut memiliki tekanan emosi dan mental yang labil, pola pikir yang negatif, serta tidak mengenal rasa tanggung jawab. Baiklah, di sini beberapa poin selanjutnya adalah ia mudah mengalami kegelisahan, tidak sabar, dan selalu memiliki kecenderungan untuk terus melawan. Ia juga memiliki rasa malas yang berlebihan dalam perihal sekolah atau belajar. Dan yang kedelapan adalah ia bernafsu tinggi untuk menunjukkan eksistensi dan kebanggaan dirinya. Dan yang kesembilan adalah orang tersebut merasa seperti orang dewasa padahal belum, dan ia sendiri masih sulit mengontrol dirinya. Dan yang terakhir adalah yang paling bisa kita lihat dengan kasat mata, yaitu orang tersebut terlibat dalam aksi foya-foya, kekerasan, tawuran, dunia gemerlap, atau pemakaian narkotika dan hal-hal negatif lainnya. Baiklah, di sini untuk bagian yang ketiga adalah mengenai faktor penyebab maraknya pergaulan bebas para remaja. Faktor yang pertama adalah faktor kesenjangan dan kurangnya pengertian dari orang tua.
Banyak anak dan remaja menganggap orang tua mereka itu kolot. Orang tua mereka telah ketinggalan zaman sehingga terkesan terlalu mengekang kehidupan mereka. Sedangkan dari sisi orang tuanya sendiri, terkadang para orang tua mungkin tidak menyadari. Mereka merasa sudah melakukan semua hal yang terbaik untuk anak mereka, padahal nyatanya mungkin mereka belum berbuat banyak untuk mencegah putra-putri mereka terlibat pergaulan bebas. Dan yang kedua adalah faktor kurangnya kepedulian. Dari sisi anak, terkadang memang suka melanggar nasihat orang tua karena tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Yang terpenting hanyalah memuaskan rasa penasaran mereka. Sedangkan terkadang dari sisi orang tua dan keluarganya sendiri, itu memang sama sekali tidak ingin campur tangan dalam pergaulan anak mereka, sehingga tidak mengetahui pergaulan seperti apa yang anak mereka jalani. Baiklah, di sini ada juga faktor yang ketiga adalah mengenai faktor perubahan zaman, di mana majunya peradaban, perubahan zaman itu ikut membawa serta arus globalisasi dan modernisasi. Hal ini memungkinkan manusia di belahan bumi yang satu mengetahui seperti apa budaya dan kehidupan manusia di belahan bumi yang lainnya. Remaja zaman sekarang lebih tertarik dengan budaya kehidupan barat, sehingga memicu mereka untuk bergaul seperti orang barat yang lebih bebas. Padahal beberapa norma dalam pergaulan orang barat sendiri itu sangat bertolak belakang dengan norma orang timur. Baiklah, di sini untuk faktor selanjutnya adalah mengenai faktor agama dan iman, yaitu salah satu faktor yang paling umum. Agama dan iman merupakan landasan dasar kehidupan serta pembentuk karakter seorang manusia. Melalui agama dan iman, seseorang akan mampu membedakan mana yang benar dan yang salah. Sayangnya, tak jarang remaja zaman sekarang kekurangan pemahaman akan ilmu agama, ibadah, dan kekuatan iman mereka, sehingga mereka mudah tergoda dan akhirnya hidup mereka berakhir dengan kekacauan. Baiklah, untuk faktor yang kelima adalah mengenai faktor kegagalan menyerap norma. Terkadang faktor utama dari pergaulan bebas adalah berasal dari remaja itu sendiri. Mereka tidak memiliki pemahaman yang baik mengenai seperti apa norma orang timur itu, seperti apa kehidupan yang baik. Sikap remaja yang keras kepala dan sulit untuk dinasihati membuat mereka mudah sekali terpengaruh bujukan akan sesuatu yang mereka anggap menarik, tanpa mempertimbangkan akibatnya di masa depan. Baiklah, di sini untuk faktor yang terakhir adalah mengenai faktor tekanan mental. Daya pemahaman dan mental yang lemah membuat para remaja terkadang terlibat pergaulan yang tak pantas. Mungkin sebelumnya mereka hidup dalam lingkungan yang penuh dengan penganiayaan emosi oleh keluarga mereka. Hal ini membuat mereka merasa tidak nyaman dan kecewa, hingga mereka melakukan pelarian yang menjerumus kepada pergaulan bebas. Baiklah, untuk materi selanjutnya adalah mengenai dampak dan akibat dari pergaulan bebas. Di sini dampak yang pertama adalah yang paling utama adalah timbulnya rasa penyesalan yang sudah terlambat dan juga merasa berdosa atau menimbulkan karma buruk. Dan di sini yang kedua adalah menurunnya prestasi dan tanggung jawab sebagai seorang pelajar. Yang ketiga adalah merenggangnya hubungan keluarga. Kalau masalah merenggangnya hubungan keluarga, tentu saja apabila misalnya seseorang telah diketahui berbuat sesuatu hal yang negatif, mungkin keluarganya seperti paman dan sepupunya menjauhi dirinya, atau mungkin ada yang orang tuanya merasa malu atas perilaku anaknya tersebut. Dan yang keempat adalah mengenai maraknya seks bebas dan penularan penyakit HIV atau AIDS. Dan yang kelima adalah menurunnya kesehatan jasmani dan mental. Dan yang keenam adalah ketergantungan akan narkoba dan obat-obatan terlarang. Baiklah, di sini ada pula materi yang kelima, yaitu mengenai solusi untuk mencegah pergaulan bebas. Beberapa solusi pertama yang pertama adalah memperbaiki cara pandang, yakni senantiasa bersikap optimis dan realistis, selalu melihat sesuatu berdasarkan kenyataan yang ada. Yang kedua adalah menjaga keseimbangan pola hidup, yakni belajar bersikap disiplin dalam mengelola aksi, aktivitas, waktu, dan emosi. Dan yang ketiga adalah bersikap jujur pada diri sendiri, yakni menyadari bahwa setiap individu memiliki hak dan tidak perlu menganiaya emosi mereka sendiri. Mereka tidak perlu berbohong pada diri sendiri, jadi apabila mereka menyadari mereka memiliki kekurangan, maka harus diperbaiki, dan apabila mereka memiliki kelebihan, mereka bisa terus meningkatkannya. Dan yang keempat adalah memperbaiki cara berkomunikasi, yakni membina hubungan yang baik dengan masyarakat. Dan yang kelima adalah selalu berpikir untuk masa depan, yakni memikirkan dampak panjang sebelum melakukan sesuatu. Dan juga untuk yang selanjutnya adalah menanamkan nilai ketimuran, di mana nilai ketimuran itu identik dengan moral yang positif dan juga kesopanan. Dan selanjutnya adalah beraktivitas positif, yakni menghabiskan waktu untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat. Dan juga yang
ke-8 adalah mengenai mengurangi penggunaan gadget, seperti mengurangi bermain smartphone atau menonton televisi dengan tujuan untuk menghindarkan diri dari konten negatif yang mampu disebarluaskan melalui gadget. Dan itu kan tadi hal-hal yang bisa dilakukan oleh dari diri individu masing-masing. Dan misalnya salah satu juga ada yang bisa dilakukan oleh sekolah adalah mengadakan sosialisasi bahaya pergaulan bebas. Dan sedangkan yang bisa dilakukan oleh pemerintah misalnya adalah semakin menegakkan aturan hukum yang berlaku. Baiklah, di sini ada juga materi yang terakhir, yaitu yang keenam, mengenai prinsip dasar pergaulan yang sehat. Prinsip-prinsip ini bisa menjadi materi tambahan, di mana apabila kita bisa mengetahui seperti apa pergaulan yang positif itu, maka kita bisa menyimpulkan bahwa persahabatan seperti apa yang harus kita jalin dengan teman-teman kita. Baiklah, di sini ada prinsip yang pertama, yaitu hubungan yang baik adalah hubungan yang menguntungkan serta memberi nilai positif bagi kedua belah pihak. Jadi apabila ada salah satu yang dirugikan atau mungkin kedua-duanya dirugikan, maka itu tidak bisa disebut sebagai hubungan yang baik. Dan yang kedua di sini adalah menyadari bahwa setiap manusia saling membutuhkan dan memiliki ketergantungan satu sama lain. Yang ketiga adalah bersikap toleransi, menghormati dan menghargai, serta bersikap jujur dan sopan terhadap satu dengan yang lainnya. Dengan begitu, niscaya hidup rukun akan terus terjalin. Dan juga untuk faktor yang keempat adalah tidak terus-terusan berprasangka buruk atau mudah menaruh rasa curiga. Sebaliknya, kita sebagai manusia harus mengembangkan cinta kasih dan kasih sayang antar sesama manusia. Dan juga untuk yang kelima adalah memahami perbedaan, kelebihan, kekurangan, dan keunikan setiap individu tanpa perlu saling menjelekan atau menghina. Dan prinsip yang terakhir adalah bertukar pemikiran positif dan saling memberi nasihat untuk meningkatkan kualitas diri, di mana ini adalah menjadi salah satu poin dari manfaat utama di jalinan sebuah persahabatan. Baiklah, demikian materi yang dapat saya sampaikan mengenai pencegahan pergaulan bebas. Mohon dimaafkan apabila masih terdapat kekurangan dari segala aspeknya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sukihotu Namo Buddhaya.